Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Kita masih akan bahas tentang database MySQL gitu ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengakses data ya, menggunakan query atau perintah select gitu ya. Nah sekarang di video kali ini kita masih tetap akan menggunakan perintah select gitu ya. Cuman di sini akan ada sedikit perubahan pengembangan gitu ya. Adalah bagaimana kalau misalkan kasusnya kita itu mau mengambil data tertentu. Artinya ada kondisi yang harus dipenuhi ya. Kalau di programming kayak misalkan dulu kita pernah bahas di video tentang PHP, JavaScript, kita sempat beberapa kali bahas tentang namanya percabangan atau if ya, kondisional gitu ya. Nah, di sini kita juga bakal mengimplementasikan bagaimana kalau caranya kita mengambil data ke database tapi harus memenuhi suatu kondisi tertentu gitu ya. Nah, di sini yang akan kita tekankan adalah bagaimana cara mengambil data menggunakan select dan where. Nah, where ini adalah query yang digunakan untuk memberikan kondisional dalam suatu data gitu ya. Misalkan di video sebelumnya kan kita sudah membuat database dengan nama beasiswa ya, seperti ini. Terus di sini kita punya satu tabel, namanya tabel siswa, dengan memiliki 6 kolom. ID, nama, tanggal lahir, alamat, tahun angkatan, dan jenis kelamin. Nah, di sini gimana caranya? Misalkan kita mau ngambil data, tapi data siswa yang laki-laki saja jenis kelaminnya. Nah, oke, kita akan menggunakan perintah SQL ya. Oke, pertama teman-teman arahkan ke menu SQL di sebelah sini ya. Kita akan ketik perintahnya dari awal. Pertama kita menggunakan select ya, karena kita mau mengambil data, pasti kita pakai perintah select ya. Nah, misalkan kita di sini mau mengambil seluruh data, tapi hanya data siswa yang jenis kelaminnya laki-laki saja. Oke. Jadi, tapi seluruh kolomnya kita ambil. Ya, maka karena kita mau mengambil seluruh kolom, kita pakai bintang ya. Kita pakai select bintang. Nah, selanjutnya kita ketik from ya. Kita sebutkan mau ngambil datanya dari tabel mana ya. Nah, di sini kita pakai petik satu untuk nama tabelnya, tabel siswa ya. Nah, di sini kita tambahkan perintah namanya where, teman-teman. Ya, where atau bahasa Indonesia di mana, where. Nah, di sini kita kondisinya apa gitu ya dari where ini. Nah, kita kan tadi kasusnya adalah mau mengambil data siswa yang jenis kelaminnya itu adalah laki-laki, ya kan? Maka di sini kita panggil dulu kolom dari parameternya. Parameternya ada jenis kelamin. Maka kita akan panggil di sini kolom jenis kelamin. Nah, ini ya. Seperti ini. Lalu kita kasih sama dengan. Nah, kita mau mengambil data jika jenis kelaminnya apa nih di sini, ya. Nah, kita di sini mau ngambil yang jenis kelaminnya laki-laki. Nah, di kolom jenis kelamin itu kan tipe datanya char ya. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini, saya lihat dulu ya. Nah, ini jenis kelamin nih. Tipe datanya char dan inputnya hanya satu kata, satu huruf gitu ya. Nah, di sini kalau nggak L ya P. Maka kalau misalkan kita mau mengambil yang laki-laki saja, kita ketiknya adalah L. Dan di sini berarti jenis kelamin sama dengan L. Nah, jangan lupa pakai petik karena L ini kan sebuah huruf atau string. L seperti ini, ya. Nah, hati-hati huruf besar dan kecilnya itu berpengaruh sekali ya. Ini case sensitif dalam SQL, ya. Nah, di sini perintah singkatnya adalah saya mau mengambil data siswa dengan parameter jenis kelaminnya adalah L. Seperti ini. Kita coba. Kita klik tombol Go. Oke, di sini langsung muncul ya. Yang jenis kelaminnya laki-laki atau L, di sini ada 2. Kalau misalkan kita mau mengambil yang perempuan, ya kita tinggal ganti saja parameternya menjadi P. Seperti ini.
Nah, ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita L-nya itu L kecil, teman-teman? Nah, seperti ini. Nah, ini dia langsung mendefinisikan L-nya itu sesuai dengan L yang ada di sini. Nah, untuk yang saat ini dia otomatis langsung mencari karakter yang cocok gitu ya dari kolom ini. Seperti itu. Nah, yang harus teman-teman perhatikan itu adalah penamaan kolomnya ini. Kalau misalkan di sini saya ganti, misalkan menjadi ini ya, jenis misalkan ya, ini. Saya coba go. Nah, ini akan error. Kenapa? Karena nama kolom ini nggak sama. Ada typo lah. Kita kan di sini jenis itu JNS ya, bukan jenis gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk skenario yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita itu kondisinya ada dua, ya. Misalkan kita mau mengambil data siswa yang ID-nya itu 1, misalkan ya, terus jenis kelaminnya laki-laki, ya, misalkan seperti itu. Atau kita mau mengambil data siswa yang domisili kotanya itu di Bandung misalkan, tapi jenis kelaminnya itu harus laki-laki juga. Nah, ini di sini udah pakai kondisional. Maka kita ketik select lagi, kita ketik select bintang, terus kita sebut dari mana kita mau ngambil data, tabel siswa. Nah, kita panggil lagi where, seperti ini. Nah, parameter yang pertama apa? Parameter yang pertama adalah misalkan kita pengen ngambil data siswa yang tinggalnya itu di Bandung dan jenis kelaminnya laki-laki. Ya, maka di where yang pertama, kondisi yang pertama adalah kita panggil alamat ya. Kita panggil alamat seperti ini. Nah, alamatnya apa? Ya, alamatnya tadi kan pengen kita tuh yang tinggalnya di Bandung ya. Maka di sini kita ketik Bandung. Ya. Nah, parameter yang kedua adalah dia harus laki-laki. Maka jika ada parameter seperti ini dan harus terpenuhi dua-duanya, maka kita harus menggunakan logical and seperti ini. Ya. Lalu parameter yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin sama dengan laki-laki ya, L. Seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan N, logic N? Karena kedua parameter ini harus terpenuhi, teman-teman. Jadi, kalau misalkan nanti kondisinya ada yang alamatnya Bandung, tapi jenis kelaminnya perempuan, dia datanya nggak akan keambil. Karena dia tidak memenuhi dari dua syarat ini. Ya, kalau ada perintah N, artinya syarat ke-1 dan syarat kedua ini, dan seterusnya, kalau misalkan syaratnya lebih dari 1, ya, itu harus semuanya sama terpenuhi. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk jalankan ya. Oke. Untuk data yang alamatnya di Bandung dan jenis kelaminnya laki-laki itu ada 1 orang atas nama Iqbal Syarshidi. Ya. Nah, sekarang kita coba apakah ada yang perempuannya. Ini. Nah, tidak ada karena memang kalau kita lihat di datanya ya. Nah, di datanya yang tinggal di Bandung dan jenis kelaminnya perempuan itu tidak ada gitu ya, semuanya laki-laki. Oke. Itu untuk logic and. Nah, bagaimana kalau misalkan sekarang logiknya adalah or ya. Misalkan teman-teman pengen ngambil data ya, pengen ngambil data yang dimana siswanya itu yang tinggal di Bandung atau di Bogor misalkan ya. Nah, caranya adalah kita masih ketik select bintang from, nama tabelnya apa, siswa ya. Terus kita kasih kondisi menggunakan where. Oke, ingat skenario-nya adalah kita mau mengambil data siswa yang tinggalnya di Bandung atau di Bogor, ya. Maka kita di sini panggil parameternya. Kolom parameternya apa? Adalah alamat. Ya. Sama dengan kita kasih petik. Skenario yang pertama adalah kita mau ngambil yang Bandung ya. Bandung. Nah,
Terus logiknya apa? Atau kan. Jadi kita mau ngambil data siswa yang tinggal di Bandung atau di Bogor. Maka karena ada logik atau di sini ya, kita menggunakan or ya. Tulisan seperti ini ya. Kita panggil lagi kolom alamat untuk mendefinisikan Bogor. Seperti ini. Oke. Nah, di sini saya udah bikin perintah untuk ngambil data siswa di tabel siswa yang kondisinya yang tinggal di alamatnya Bandung atau di Bogor. Ya, kita coba jalankan. Oke, datanya muncul ya. Jadi muncul ada yang Bandung, ada yang Bogor. Karena logik kita kan mau ngambil datanya mau yang di Bandung atau yang di Bogor, ambil aja datanya. Karena kita kan menggunakan logik OR. Maka muncullah data seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nanti ada kondisi lagi ya lebih dari 2, ya kita ketik di sini aja OR lagi gitu ya. Sebanyak mungkin ya itu bisa gitu. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Seperti itu untuk OR gitu ya. Nah, sekarang gimana misalkan kalau kita mau mengambil data berdasarkan ID misalkan ya. Saya berdasarkan ID itu misalkan begini, saya mau mengambil data siswa ya, data siswa yang ID-nya itu 1, 2 gitu ya. Nah, maka kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Select ya, select bintang from nama tabelnya apa ya. Nah, kita masih menggunakan where. Nah, selanjutnya kita parameter kolomnya apa? ID kan. Nah, maka parameter kolomnya itu adalah kita pakai panggil ID. Nah, di sini kita menggunakan perintah in, query in. Seperti ini. In apa kita kondisinya? Kan kita mau mengambil yang ID-nya itu 1 dan 2. Maka di sini kita buka kurung seperti ini. Kita ketik 1,2 seperti ini ya. Sekarang kita jalankan. Nah, dia akan muncul. Dia akan mengambil data siswa yang ID-nya itu adalah 1, 2. Nah, ini bisa lebih dari 2 ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada 3, 4, 5 dan seterusnya. Sebanyak mungkin tuh bisa sekali. Tinggal dikasih koma, parameter, koma, parameter. Seperti itu. Itu adalah penggunaan untuk in. Nah, sekarang ada lawannya in itu adalah not in. Ya. Jadi ini simpelnya adalah saya mau ngambil data siswa yang datanya itu ID-nya termasuk ke 1 dan 2 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan berkebalikannya itu adalah lawannya dari in, itu ada perintah namanya out not in. Ya, not in kayak gini tulisannya. Nah, ini adalah yang tidak termasuk gitu ya. Yang tidak termasuk 1 dan 2. Nah, oke, seperti ini kita coba jalankan. Nah, yang muncul adalah yang ID-nya 3. Karena kan dia tidak termasuk dalam list parameter ini. Gitu. Makanya kita menggunakan perintah not in. Seperti itu. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dan memahami gitu ya. Oke, nah selanjutnya ada misalkan ada operator pembanding gitu ya. Nah, operator pembanding itu misalkan gini. Misalkan saya mau ambil data berdasarkan tanggal lahir ya. Misalkan saya mau ngambil data yang tanggal lahirnya itu di atas 96 Desember 3 Desember 96 ya. Ini kan semuanya tanggal lahirnya sama ya tahunnya. Nah, mungkin kita akan coba ubah dulu dengan cara klik langsung di kolomnya. Misalkan tahunnya kita ubah gitu ya. Nah, jadi ini misalkan jadi 98. Oh, sorry, 98 betul. Oke. Terus yang ini kita ganti ya. Biar agak beda. Oke, seperti ini ya. Nah, caranya misalkan saya mau ngambil data yang tanggal lahirnya itu adalah di bawah tahun 2003 misalkan ya. Gitu. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah kita masuk ke ininya ya, kita masuk ke SQL seperti biasa. Nah, di sini kita masih menggunakan perintah select ya.
Kita masih perintah select. Nah, kita panggil select bintang, ya. Terus kita panggil from juga di sini. Nah, nama tabelnya apa? Lalu kita menggunakan where, ya. Kondisi yang pertama adalah kita mau ngambil data yang tanggal lahirnya di bawah tahun 2003, ya. Misalkan kita kasih contoh, saya pengen ngambil data yang tanggal lahirnya, ya, data siswa yang tanggal lahirnya itu adalah lebih tua, ya, lebih tua dibandingkan Indah Permatasari, ya. Maka parameter tanggal lahir Indah ini menjadi key-nya, gitu ya. Nah, ini kita copy dulu, ya. Kita copy seperti ini. Nah, ingat format penulisan tanggal di database itu adalah tahun, ya. Pertama tahunnya dulu, yang kedua ini adalah bulan, teman-teman. Nah, ini adalah tanggal, ya. Jadi jangan kebalik antara penomoran tanggal dan bulan, ya. Jadi urutannya tahun, years, terus month, lalu date, gitu ya, tanggal. Oke, kita kembali lagi ke sini, ya, ke perintah kita. Maka di sini kita panggil parameter kolomnya adalah tanggal lahir, yang mana tanggal lahirnya itu kita pengen yang lebih tua dari Indah Permatasari, ya. Berarti yang lebih kecil seperti ini. Nah, terus kita kasih petik, kita copy paste nih tanggal lahir si Indah Permatasari, ya. 2003 Desember tanggal 18. Oke, sekarang kita coba jalankan. Kita klik button go. Oke, yang muncul adalah dua data adalah Iqbal Syarsidik dan Budi Gunawan. Kenapa? Karena dia lahir di tanggal 96 dan 98 yang otomatis lebih tua dibandingkan si Indah Permatasari. Gitu, teman-teman, ya. Oke, itulah mungkin beberapa contoh dalam penggunaan query where, ya, menggunakan klausa where, yang dimana intinya adalah kalau kita mau mengoperasikan database dan mau mengambil data tapi harus memenuhi syarat tertentu, maka kita bisa menggunakan klausa where dan select tentunya, ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti, ya, bisa lebih memahami, dan saya anjurkan teman-teman untuk mencoba di perangkat kalian masing-masing, ya, biar bisa semakin paham gitu dengan fungsi dari klausa select, where, dan lainnya yang nanti akan saya sampaikan juga di video-video materi berikutnya. Oke, terima kasih untuk materi di video kali ini. Sampai berjumpa kembali di materi dan video berikutnya.